Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ketiganya. Oke, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam desain ini. Apa bedanya dengan unsur-unsur dalam desain? Jadi kalau unsur itu kan apa saja yang ada di dalam desain tersebut. Jadi objek-objek apa saja. Kalau prinsip-prinsip itu nantinya jadi prinsip itu bagaimana cara kita membuat desain itu. Oke. Kita masuk yang pertama itu balance. Jadi balance itu pembagian berat ya yang sama. Jadi bisa secara visual ataupun optik. Jadi desain itu tuh dikatakan balance jika ada objek kiri dan kanannya atau bisa atas dan bawahnya yang sama berat. Nah, balance itu sendiri ada dua. Jadi dia menggunakan pendekatan yang simetris. Kalau simetris itu sudah jelas ya. Dia itu pasti sama berat antara kiri dan kanan, atas atau bawah. Jadi objeknya itu sama, ukurannya sama. Walaupun yang paling kanan itu bendanya berbeda, tapi kan penyusunan ada buah atau sayuran itu kanan dan kirinya membuat dia menjadi seimbang. Nah, bagaimana yang asimetris? Jadi penyusunan ini tuh dia tidak sama kiri dan kanannya, tapi bisa dikatakan seimbang. Nah, gimana caranya? Jadi kalau misalkan yang di kanan atas ya, jadi kan kalau yang sisi kanan itu misalkan gambarnya besar, tapi yang di sebelah kiri gambarnya lebih kecil tapi jumlahnya 2, tapi kan dia tetap menciptakan seimbang kiri dan kanan. Contohnya aja dalam desain yang kanan bawah. Jadi walaupun besar ukurannya beda-beda, tapi dia mengisi setiap titik kosong. Jadi ada sebelah kiri, bawah, kanan, sebelah kanan atas. Jadi dia mengisi setiap titik kekosongan tersebut. Jadi dikatakan seimbang. Jadi elemen-elemen porsi dalam desain itu tuh diisi gitu, bidang dalam desainnya. Bagaimana contoh yang kiri sama ya. Kalau yang kiri tulisan dipenuhi di sisi kirinya dan di sebelah kanannya bukan tulisan lagi tapi melalui icon-iconnya. Tapi kalau dilihat secara visual itu akan terlihat seimbang walaupun misalkan bentuk box yang warna orange ya, di sebelah kiri 1 tapi yang di sebelah kanan 2, bisa seimbang. Kenapa? Karena yang kiri itu kan dia bentuknya lebih besar dan yang kanan dibuat lebih kecil, seperti itu. Irama. Jadi irama ini itu merupakan pengulangan gerak atau pengulangan dari susunan bentuk. Jadi dalam desain itu irama bisa juga disebut dengan repetisi atau variasi ya. Jadi repetisi itu harus dibuat secara berulang dan tetap konsisten. Jadi kalau secara variasi itu irama itu merupakan pengulangan elemen visual, tapi juga disertai perubahan bentuk, ukuran, dan posisi. Jadi walaupun yang gambar kupu-kupu yang di atas itu walaupun berbeda ya ukuran, bentuknya, tapi dia tetap membuat desain itu bisa sempurna secara visualnya karena dia dari pertama kali yang kita lihat kan dari desain itu repetisinya ya. Dari repetisi orang yang ke besar menuju yang ke kecil. Oh, ini mengenai iklan HP, seperti itu. Contohnya lagi bentuk repetisi misalkan yang dari alam.
misalkan ombak laut atau daun-daunan. Jadi misalkan kalau kalian melihat desain ada repetisi laut, itu salah satu bisa meningkatkan desain kalian juga. Oke, ini contohnya, maaf ya salah. Yang ketiga itu penekanan. Jadi penekanan tuh atau juga dominasi atau emphasis. Jadi dikatakan dia dominasi. Jadi dalam desain itu harus ada titik dasarnya gitu. Jadi atau bisa juga dibilang keunggulannya. Jadi kalau kalian membuat desain yang seperti saya sebutkan di awal tadi ya, kalau kita ingin membuat yang ditekankan itu gambar ataupun tulisan, jadi itu yang harus kalian bisa dari ukurannya dibesarkan ataupun warnanya yang dibedakan sendiri. Tujuannya tadi buat apa? Untuk menonjolkan atau sebagai titik penekanan sehingga konsumen itu tuh bisa langsung dapat perhatiannya ke titik itu dari melihat desain kalian. Nah, dari penekanan atau emphasis ini, jadi yang ingin disampaikan ke konsumen itu tuh kita harus menonjolkan secara mencolok, jadi dengan elemen-elemen visual yang kuat gitu. Nah, dalam dunia desain itu ada juga misalkan center of interest, contoh selanjutnya ya. Nih. Misalkan center of interest, contoh yang poster warna merah, kelihatan ya dia ada di tengah. Jadi dengan ukuran yang lebih besar di foto tersebut pasti menunjukkan dengan posisinya di center, jadi sebagai titik poin atau penekanan yang ada di tengah. Jadi itu yang diperhatikan pertama kali oleh konsumen. Bisa juga disebut eye catcher. Jadi penekanan itu bisa juga disebut eye catcher. Contohnya misalnya gambar desain Oreo, walaupun kalau kalian lihat itu ada elemen kosong, elemen kosong, tapi kalau dilihat secara balance itu tidak balance gitu. Tapi apa yang membuat itu balance? Jadi gambar, misalkan ada gambar cangkir itu di sebelah kiri. Yang membuat itu balance itu ada logo Oreo itu tadi di sebelah kanan. Ada beberapa konsep desain yang dia menekankan clear space. Jadi jadi apa yang membedakan clear space tadi dengan balance yang di atas ya. Nih, dengan balance. Jadi balance ini tuh kalau misal kalian kan punya banyak tulisan nih, jadi kalian harus bisa menempatkan tulisan-tulisan itu dengan porsi yang enak dilihat dan mana yang kalian ingin tonjolkan. Tapi gimana kalau kalian cuma punya desain, misalkan hanya dengan gambar dan satu kalimat saja, berarti kalian tidak perlu harus memaksa menggunakan balance. Kalau menurut prinsip ini saya harus balance nih, harus ada objek di kiri dan kanannya. Enggak, jadi desain itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak kata-kata atau banyak objek dalam desain tersebut, berarti kalian harus membuat desain itu balance. Jadi dari prinsip balance tadi atau seimbang. Tapi kalau misalkan kalian hanya mempunyai satu objek, kalian bisa menggunakannya dengan prinsip emphasis ini, jadi penekanan. Jadi kalian bisa menaruhnya di tengah atau di pinggir, tapi dengan tulis-tulisan yang mendukung seperti itu. Nah, ini contoh focal point ya. Jadi dia diciptakan untuk memisahkan objek dari kumpulan-kumpulannya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu prinsip kontrasnya dari posisi dari
ceritanya juga have a break, berarti kan dia seperti mematahkan penekanan di situ, penekanan dari poster itu. Jadi dia membuat sebuah objek yang patah gitu. Padahal tidak harus, ini kan iklan coklat, jadi tidak akan terpikirkan kalau sebuah tongkat yang dipatahkan. Mungkin orang mikirnya break, oh mungkin coklat yang di break, tapi dengan prinsip penekanan tadi, isolasi dari objek, jadi dia menggunakan, bisa dibilang ini seperti kita cari apa sesuatu yang lain yang bisa dipatahkan dan kita masukkan ke dalam desain tersebut. Selanjutnya penekanan dalam objek, dalam penempatan objek. Jadi seperti yang saya bilang juga tadi, kalau dalam desain kalian menggunakan satu warna yang sama semua, misalkan warna tulisan, poster, kalian membuat poster warna biru, terus kalian menggunakan tulisan warna putih, tapi titik yang kalian ingin tekankan di situ, kalian bisa ubah warnanya beda sendiri, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi stopping powernya. Jadi kalau dari jauh orang melihat desain itu, oh ini warna kuning ini beda sendiri di dalam desainnya. Jadi yang pertama kali dilihat adalah warna yang beda tersebut. Selanjutnya, Unity. Jadi Unity ini termasuk salah satu prinsip juga yang sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada kesatuan atau unity dalam desain kalian, itu nanti akan terlihat seperti terpisah-pisah atau tercerai-berai, atau bisa juga kacau gitu. Nah ini jadi desain yang dibikin tuh bisa menjadi tidak nyaman untuk dilihat. Jadi sebenarnya itu prinsip unity ini seperti prinsip hubungan ya. Jadi ada satu unsur yang sama antara satu dan yang lainnya. Misalkan dari warna atau arah, seperti itu. Oke, contohnya nih. Misal gimana cara membuat unity dari, misalkan kalian mempunyai poster, kalian ingin menciptakan sebuah unity dari ketiga poster ini. Jadi kalian bisa menggunakan warna yang sama, ukuran bidang yang sama, misalkan font yang sama. Jadi kalian bisa modif itu dari secara ilustrasi gitu. Nah, akan lebih aneh misalkan kalian membuat 3 desain ini menggunakan 3 style ilustrasi yang berbeda. Nah, itu sangat beda sekali ya. Misalkan yang pertama kalian menggunakan foto, yang kedua menggunakan ilustrasi, yang ketiga misalkan kartun gitu, kartun seperti Disney. Nah, itu kan akan tidak ada unity atau kesatuan dari desain-desain ini nantinya. Seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip dalam desain, jadi sebagai acuan nanti kaliannya dalam membuat desain, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke software Illustrator? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sekarang pengenalan grafis, bitmap, dan vektor. Jadi apa bedanya? Oke, tadi kan kalau grafis itu dia merupakan gambar-gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Jadi itu tuh gambar yang muncul di layar laptop atau komputer kalian ataupun di HP. Nah, kalau dalam desain grafis itu ada 2 jenis jenis gambar ya. Yang pertama itu ada vektor, yang selanjutnya ada bitmap. Sekarang bitmap itu apa? Jadi bitmap itu seperti
dia tersusun dari piksel-piksel warna. Jadi kalau kalian mempunyai desain terus atau foto ya, atau kalian menemukan kalian mempunyai file desain terus kalian perbesar, kalau hasil perbesar kalian itu persegi-persegi, itu menunjukkan gambar itu bitmap. Nah ya, jadi kalau bitmap ini sangat terpengaruh oleh resolusi. Jadi kalau resolusi kalian misalkan kurang dari 1 MB, nah itu saat kalian perbesar itu akan pecah. Tapi gimana Bu kalau kita kan nggak perbesar saat di flyer, misalkan di sosial media? Iya benar, kalian nggak akan memperbesar itu ya. Kalian ngapain sih ngezoom sengaja ini melihat bitmap atau vektor, tapi tujuannya kemana? Jadi misalkan kalian mempunyai logo kalian buat dalam file bitmap dan ukurannya kecil, misalkan cuma 2 MB, dan di kemudian hari kalian ingin membuat poster misalkan yang ukurannya besar atau enggak umbul-umbul ya, dan saat kalian perbesar itu logo itu akan terlihat pecah seperti itu penggunaannya nanti. Nah kalau softwarenya apa saja? Softwarenya itu nanti kalau Photoshop, ada Paint juga. Nah itu hasil gambar yang dihasilkan itu pasti bitmap. Jadi kalau kalian nanti kedepannya mau ngedit desain di Photoshop, itu nanti hasil gambarnya berupa jenis bitmap. Nah kelebihannya apa? Nah kelebihannya itu kalau kita memindahkan gambar itu, karena kan dia tadi pecah ya, jadi kalau kita perbesar itu gambar itu akan lebih cepat seperti itu. Terus juga kalau bitmap itu warna yang dihasilkan lebih natural. Misalkan ada beberapa desainer, saya cenderung desainnya menggunakan Adobe Photoshop. Kenapa? Saya suka nih efek-efeknya lebih natural seperti itu. Nah ada beberapa desainer yang seperti itu. Nah bagaimana dengan kekurangannya? Jadi kekurangannya itu tadi ya yang saya bilang, kalau dicetak itu tidak akan sebagus yang dari vektor. Jadi kalau kalian cetak yang besar itu akan terlihat pecah, jadi detailnya itu akan berkurang. Dan kalau mengubah ukurannya, jadi kalau kalian memperbesar tadi dia bisa pecah ataupun bisa ngeblur. Nah vektor ini gambar yang dibuat dari unsur-unsur garis atau kurva. Jadilah terbentuk sebuah gambar atau objek. Jadi kalau kalian perbesar itu gambar, kalian zoom mau sampai akhir pun itu tetap jelas garis perbedaan garis berwarna dan misalkan yang tidak berwarna gitu. Contoh aplikasinya apa saja? Ada di Adobe Illustrator dan juga ada Corel dan lain-lain. Nah kelebihannya, kalau tadi kan kalau bitmap, kalau kita mengubah size ukuran apa saja dia akan pecah. Nah kalau vektor kebalikannya, jadi kalau kalian punya logo dari vektor, kalian mau pindahkan itu ke size apapun, mau kalian baliho yang berapa puluh meter pun itu tidak akan pecah gitu. Terus juga kalau dia dicetak itu pasti akan lebih bagus dari hasil Photoshop. Terus penyimpanannya juga kalau penyimpanan biasanya ada yang lebih kecil, biasanya sih lebih kecil kalau vektor. Tapi kalau vektor ini, kalau misalkan di Adobe Illustrator, dia ada maksimal ukurannya. Jadi ada maksimal ukuran, misalkan kalau di vektor itu dia hanya maksimal 6 meter gitu.
Jadi selebihnya dari itu kita bisa menggunakan di Photoshop. Kekurangannya dari vektor. Nah, vektor ini gambar atau gradasinya itu dia tidak akan bisa serealistis di bitmap. Bitmap itu kan tadi Photoshop ya. Jadi warnanya itu, kalau gradasi kalian tahu ya, gradasi itu kan perpaduan dua warna, misalkan dari warna biru ke kuning. Jadi kalian bisa ya membayangkan gradasi warna biru ke kuning. Tapi kalau dari vektor itu akan, kalau kalian zoom itu akan kelihatan sekali perpindahan warnanya dari setiap gradasinya. Tapi kalau kalian bikin di bitmap atau Photoshop itu akan terlihat lebih halus seperti itu. Nah, untuk materi yang kita pelajari mata kuliah hari ini, pada mata kuliah desain grafis, nah itu ada Adobe Illustrator, ada Photoshop. Pokoknya kalau Illustrator kalian pahamnya itu pasti vektor. Kalau Photoshop itu bitmap. Jadi kalau yang tadi ya diperbesar itu akan kelihatan pixel-pixelnya. Oke, sekarang kita masuk ke kita akan coba latihan menggunakan Adobe Illustrator ya. Kita dari hal yang paling mudah dulu. Oke, akan saya persiapkan untuk Adobe Illustratornya. Oke, sebentar saya persiapkan dulu. Oke, terlihat ya? Terlihat kan? Terbuka software Illustratornya. Oke, jadi saat kalian membuka Adobe Illustrator, ini file yang pertama kali muncul. Jadi mungkin di sini nggak akan ada ini ya gambar-gambar ya, jadi akan kosongan. Apabila kalian belum membuat desain apapun itu akan kosong. Nah, di sini ada new file, ada open. Jadi new file itu kalau kalian membuat desain baru. Open itu kan sama ya, seperti misal Word atau Excel. Open itu kan kita membuka file yang sudah ada. Nah, kalau kita membuat desain baru, bagaimana caranya? Kita klik new file. Nah, di sini muncullah file-file yang kalian butuhkan. Nah, kalian bisa pilih, kalian mau ini buat print, atau kalian buat sosial media. Sosial media nih ada ukuran web juga. Misalkan saya mau buat yang print. Oke. Print saya mau ini kan ada pilihannya nih A4, A3. Nah, kalian pilih mau ukuran berapa. Bu, tapi saya nggak tahu kalau ukuran A5. Nah, kalian harus cari di Google ya, bisa. Kalian cari ukuran A5 itu berapa, nanti kalian input sendiri gitu. Terus pilihan yang di kanan. Nah, yang di kanan, ini nama folder. Kalian bisa namain latihan 1 gitu. Kalau point ini ukuran. Jadi kalian bisa menyesuaikan ukurannya dalam pixel, bisa dalam meter, bisa dalam sentimeter. Oh, saya mau sentimeter misalkan. Nah, terus saya mau A4. Oke, saya ganti lagi di sentimeter. Nah, ini pasti ukuran standar A4 seperti itu. Oke, orientasi kalian mau landscape atau portrait. Ini ada 2 nih. Jadi dia otomatis ketukar sendiri ya dari ukurannya. Oke, saya mau potret. Nah, yang ada nih warna tadi. Tadi kan kita bahas ya, ada CMYK, ada RGB. Kalian desain ini itu buat kemana? Misalkan kalian
A4 ini mau print, berarti nanti kalian pilihnya CMYK. Tapi misal, Bu, saya mau desain sosial media. Oke, sosial media itu ada di mobile. Di mobile, sebentar. Nah, ini ada ukuran nih, ukuran standar story. Kalian pasti ada yang sudah beberapa, lihat ya, 1080 kali 1920 pixel. Jadi beda, kalau satuannya pixel nih, kita pilih ini, nanti dia akan ikut otomatis satuannya RGB seperti itu. Ini ukurannya mengikuti, satuannya dia jadi berubah pixel. Terus raster effect, jadi ini tuh nanti mempengaruhi resolusi kalian membuat karya. Jadi kalau saya pribadi itu akan melihat ke kegunaan nanti ke desain kalian. Misalkan saya mau resolusi yang bagus, jadi kalau nanti diperbesar nggak akan pecah lagi gitu. Oke, saya pilihnya yang 300 gitu. Oke, kita tinggal pencet create. Nah, nanti akan muncul pertama kali seperti ini gitu. Bu, saya mau zoom out, zoom in-nya gimana ya? Oke, tinggal Ctrl minus atau Ctrl plus. Ini kalau cara penggunaan di ini ya, di Illustrator. Nah, sekarang kegunaan dari interface-nya di sini. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke, kalian punya lembar kosong seperti ini. Kalian bingung, kalian mau ngapain gitu kan? Oke, tadi kan kita mau latihan tuh. Terus ada gambar ya, ada gambar tadi yang saya berikan di mana di PowerPoint. Saya sudah upload materinya di Siakat. Kalian bisa ambil di Google Drive. Kalian punya gambar, kalian buka bersebelahan dengan folder dokumennya, dan kalian tinggal drop ke dalam Illustrator seperti ini. Terus kalian bisa memindahkannya langsung. Kalian mau atur di mana? Jadi ini ada fungsinya namanya selection tool. Jadi selection ini kalau kalian ingin memindahkan satu objek ya. Ini bisa kalian lihat tuh seperti di contohnya. Kalian punya dua objek, kalian langsung tinggal klik, kalian pindahin, klik dipindahin seperti itu. Oke, sekarang kita mau perbesar. Nah, kalau diperbesar kalian jangan lupa ditekan shift di keyboardnya. Oke, ini untuk memperbesar secara proporsional. Jadi kalau desain grafis itu ya paling anti sekali kalau kita membesarkan foto atau objek tapi tidak proporsional. Misalnya kalian membesarkan sengaja seperti ini, kan beda ya, tidak proporsional lagi. Nah, itu ketahuan sekali, dia tidak paham nih toolsnya yang ada di Illustrator. Nah, bisa terlihat seperti itu dari cara dia membesarkan objek atau dari hasil nanti desainnya gitu. Ini kan terlihat sekali nih, ini tidak sempurna ya. Jadi jangan lupa kalau kalian mengecilkan, membesarkan gambar itu menekan tombol shift di komputer. Oke, saya mau bikin ini garis. Jadi namanya tracing. Tracing itu jadi kita men-trace, membuat kembali apa yang dari gambar atau objek itu, seperti itu. Nah, sama seperti Photoshop juga, jadi di Illustrator ini ada namanya layer. Jadi di kanan saya ini kan muncul ya tombol icon, terus kalian bingung layer yang mana ya Bu gitu.
kalian bisa cari nih di help, misalkan layer. Nah, muncul tuh ya. Oh, layer ada di sini. Di Windows, di layer. Nah, oh ternyata ini nih Bu, bentuk dari layer. Jadi kalau kalian punya banyak objek, nanti akan muncul di layer ini. Jadi misalkan kalian ada 5 foto, 10 foto, jadi akan muncul semua di sini 10. Apa yang kalian bisa lakukan? Ini ada mata, ini ada kunci. Mata dia hilang, ya, dia hilang. Kalau kunci itu akan menlock gambar ini, jadi kalian nggak bisa gerak-gerakin ini. Nih ya, saya coba pakai selection tool, sekalian mau gerakin itu nggak akan bisa. Terus kita mau bikin ini gimana? Oke, sekarang kita langsung nih ke ada namanya pen. Jadi untuk men-tracing itu pasti diperlukan pen. Nih ya, pen ya. Pen tool namanya. Oke, ini ini kita ini dulu, udah terlalu jauh nih, kita mau zoom in. Oke, tinggal scroll. Gimana sih kita mengikuti bentuk ini? Jadi apa sih tujuannya kalian belajar tracing ini? Jadi itu membiasakan kalian dalam mempercepat proses kalian mendesain nanti. Jadi kalau kalian sudah paham, bukan paham ya, jadi tangan kalian tuh sudah terbiasa dengan tracing itu sendiri. Jadi kita tracing bentuknya, kita ambil contoh yang kedua ya, yang meliuk seperti ini. Kita letakkan titik pertama di sini. Nah, saat kita meletakkan titik pertama, di sebelah kiri ini muncul warna ya. Ini ada warna putih dan warna hitam. Bedanya apa? Ini ada ini ya. Ada dia namanya fill dan stroke. Fill ini warna isi, stroke ini warna garis. Oke, kita bikin nih. Oh ini kok nggak bisa ini ya, gitu, nggak bisa melengkung. Oh nggak bisa, gimana Bu? Oke, kembali kita Ctrl Z dulu. Nah, caranya kalau kalian menggunakan pen tool, kalian klik satu titik di mana aja, terus kalian klik di sini, kalian tahan, jangan kalian lepas mouse atau di tab pen tabnya ya, terus kalian tarik. Nah, gitu. Kok Bu warnanya nggak kelihatan? Nah, ini kan tadi kita ada warna putih ya. Kita klik warna putih, terus kita hilangkan. Kalau kita zoom, nah itu kelihatannya ada garis tambahan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita misalkan tarik sisi di sini, tahan, jangan dilepas, terus kita tarik ke bawah pelan-pelan. Nah, oke, lanjut lagi. Oke, di sini nih. Oke, di sini. Terus gimana Bu cara kita menentukan titik di sini, titik di sini? Nah, kalian misal kalian membuat titiknya dekat ya, titiknya dekat. Kalian tidak akan bisa membuat itu melengkungnya sama gitu. Beda halnya kalau kita titik melengkungnya di sini. Di sini kita tarik. Nah kira-kira seperti ini. Tuh. Kita lanjutkan sampai selesai. Oke. Di sini saja Bu. Oke, kita coba. Nah, kalau kita tarik kan dia akan melebihi ya, melebihi lengkung garis itu sendiri gitu. Ini kan kalau seperti ini nanti kurang natural bentuknya. Oke, kita kembali ke kalau mau di undo itu sama ya seperti di Word atau Excel itu dengan menekan Ctrl Z. Oke, saya memilih titik di sini, ditarik sampai garisnya itu pas. Nah, oke, lanjut lagi di sini, kita tarik
sampai garisnya pas. Oke, kita selesaikan ya. Di sini kita tarik sampai pas. Oke. Ini di sini kira-kira tekan, tahan, tarik. Lagi di sini tekan, tahan, tarik. Terakhir tekan, tahan, tarik. Oke Bu, sudah, berarti kita kembali ke sini. Nah, warnanya nggak kelihatan ya Bu. Oke, kita bisa ubah kok warnanya. Misalkan ini kan tadi warnanya kita pilih hitam ya, terus kita klik 2 kali di bagian stroke-nya. Nah, nanti akan keluarlah color pickernya. Jadi kalian ingin menggunakan warna apa? Saya ingin menggunakan warna biru. Ini bisa kalian langsung adjust aja, kalian mau pilih warna apa. Sebenarnya biru di sini. Nah, saat kalian memilih ini akanlah keluar kode-kode warnanya. Mungkin kalian pernah menemukannya kalau di sosial media itu ada kode warnanya sekian, kode warnanya sekian. Nah, ini menunjukkan warna yang kalian pilih. Kalian tinggal oke. Nah, biru. Tapi Bu, kayaknya ketipisan deh. Nah, kita mau menebalkan. Gimana ya ngedebalin ini ya? Nah, ini ada tuh namanya stroke. Kalau tidak ada di kanan kan kalian pasti untuk pertama kali itu bingung ya. Tinggal kalian cari di help, terus kalian cari stroke. Nah, stroke itu ada di Windows dan ke bawah stroke. Nah, oh di sini. Weight ini tebalnya berapa poin? PT itu poin ya, jadi ada 1 poin, 2 poin. Nah, seperti ini. Terus kalian bisa, oh ini tadi hasil yang saya bikin. Oke, kelihatan ya? Oke. Jadi dari kalian membuat garis dulu, oh seperti ini. Oke, misalkan, wah garisnya lebih rumit. Contohnya, kita tetap pakai yang sama, pakai pen tool, klik di satu ujung, bebas sebenarnya kalian mau mulai di mana, nanti akhirnya di situ. Oke, tetap sama, kalian bisa kira-kira, Bu, gimana kalau saya mau naruh di sini? Boleh kalian menaruh sini, tapi apakah hasilnya sama? Nah, bisa dilihat ya, jadi hasilnya itu tidak akan sama. Nah, dia karena melengkungnya berbentuk seperti kurva. Oke, Ctrl Z. Kalian kalau di sini gimana Bu? Oke, di sini. Tapi terlalu dekat ya kalau di situ. Jadi kalian bikin jauh sedikit. Oke, di sini. Oke. Nah, oh nih tadi kan terakhir kali kita pilih warna biru ya. Nah, nanti nextnya dia akan keluar warna biru juga. Oke, lanjut. Di mana ya Bu? Saya bingung nih garisnya di mana. Kalian bisa coba. Kalian pasang garis di sini. Oh, melengkungnya nggak bisa kalau deket. Kalau kalian di sini, Bu, tapi bentuknya nggak dapet kalau saya kejauhan. Nah, berarti kan kalian ambil di tengah-tengah nih di sini. Terus kalian tarik. Nah, akan bisa membuat lengkungannya. Di sini juga. Oke. Sama di sini kalian cari nih titik mana yang bisa hasilnya tuh sama seperti di background tadi. Tahan, tarik. Oke. Nah, oke ya, saya lanjutin. Ini ada tahan, tarik juga. Sama ini tahan, tarik. Saya lanjutkan lagi, tahan, tarik. Oke, ini kira-kira sempurna nggak ya? Oke lah, saya anggap ini sempurna dulu ya. Tapi ini Bu, garis di sini kayaknya patah deh. Oke, nanti itu bisa kita edit ya. Tapi kita selesaikan dulu. Misalkan di sini Bu, oke. Lanjutkan di sini. Kita selesaikan dulu ya sampai garis terakhir. Jadi dibuat itu mirip dengan garis yang saya berikan. Oke, kita selesaikan dulu. Misalkan oke.
Oke, misalkan sudah terlanjur nih Bu bikin kayak gini, terus editnya kayak apa ya? Oke, nanti ada buat ngeditnya. Terus oke, contohnya seperti ini. Balik ke selection tool. Bu, tapi garisnya kok nggak sempurna ya saya bikin. Nah, kalian bisa edit lagi. Editnya di mana? Ini ada sampingnya, ada namanya direct selection. Ya, dari contohnya kelihatan ya. Jadi dengan direct selection ini kalian bisa memilih satu titik tadi yang kalian buat. Misalkan kalian ingin memperbaiki garis ini. Ini kayaknya kurang deh. Nah, kalian bisa turunin. Terus kalian bisa pindahkan juga posisinya. Ya, setelah dipindahin, ini ada anchor point-nya, ini namanya handle-handle-nya ya. Jadi ini kita bisa titik-titik nih, kalian bisa pilih, oh ini kayaknya lengkungannya aneh nih Bu. Oke, coba kita bikin lebih natural. Misalkan seperti ini. Contohnya lagi mana ya? Oh ini Bu, kok lengkungannya aneh. Oke, kita buat lebih natural, misalkan seperti ini. Nah, oh ini juga kok aneh ya. Nah, kalian tadi ya pakai direct selection tool, diklik, terus kalian bisa pindahkan, kalian bisa kecilkan, pindahin lagi, terus kalian atur ini menjadi lebih pas gitu. Ini juga ini bisa kalian pindahin ke sini, terus kok bentuknya aneh, terus ini bisa kalian putar. Nah, jadi itu. Terus ini juga, ini bentuknya ini masih aneh. Misalkan kita bikin jauh sedikit, terus ini kita jauhkan lagi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke ya. Jadi ini cara untuk menggunakan ini direct selection tool dan selection tool. Maaf. Cara kalian taunya ini munculnya tadi gimana? Jadi kalau kalian ini kan ada titik segitiga ya di ujungnya. Jadi kalau kalian tahan, ini ada namanya direct selection tool. Ada satu lagi, kalau kalian tahan, enggak. Nah, selection gitu. Oke, kita masuk ke gambar kedua. Ini kan masih garis ya. Yang atas saya anggap sama. Oh, ini buat garis lurus. Garis lurus gimana, Bu? Nah, ini paling mudah kan. Kalian tinggal kasih satu titik, terus di sini kalian tinggal titik lagi. Gitu. Misalkan, Bu, saya bikin garis kok tapi kayaknya nggak lurus deh. Nah, biar lurus itu gimana? Kalian tekan tahan shift di keyboard. Jadi mau kalian ada di sini, kalian tekan shift, itu akan sejajar. Berlaku juga lurus secara vertikal, kalian tekan shift, dia akan lurus. Nih ya, saya ini lagi menekan tombol shift di keyboard. Tekan di sini, tekan tombol shift, dia jadi langsung lurus seperti itu. Oke. Bu, saya mau banyak desain nih. Nah, jadi kalau di Photoshop itu kita bisa menambahkan namanya artboard. Artboard itu apa? Jadi artboard itu lembar kerja kita. Jadi yang putih ini, putih warna ini, itu tadi lembar kerja kita yang sudah kita pilih di awal membuat file. Jadi kan tadi ukurannya untuk story, jadi ini keluar ukuran story. Bu, tapi saya mau ganti ukurannya. Oke, ada namanya dokumen setup, ada di atas. Cuma kalau tetap ya, kalau kalian bingung ini nggak ketemu namanya apa, nggak ketemu posisinya di mana, kalian cari di atas ini, di help, dokumen setup. Nah, jadi kalian juga bisa mengubah color mode-nya. Jadi kalian lagi bikin untuk CMYK, terus kalian ingin berubah nih menjadi RGB. Jadi kalian tinggal ganti saja di dalam
foldernya. Jadi misalkan saya lagi mau ngubah ukuran, pilihnya dokumen setup. Nah, kalian di sini bisa mengatur, kalau ini mengatur ini ya, setup. Jadi dokumen setup ini ukuran di dalam dokumen, di dalam ininya. Tapi kalau mau ngedit ukuran, nah kita masuknya ke sini, edit artboard. Jadi kan ini namanya artboard ya. Atau kalau kalian bingung ini namanya apa, ini ada di bawah ini, artboard. Jadi kalau kalian klik ini, kalian bisa ngecilin ukuran artboard, terus kalian kecilin nih. Terus ukurannya tahu dari mana, Bu? Nah, di sini di tingginya dan lebarnya. Jadi lebarnya berkurang ya. Terus saya mau besarin lagi, dibesarin, boleh, bisa. Jadi selama kalian membuat desain pun itu sangat adjustable di saat kalian membuat desain gitu. Jadi saya kembalikan ya ke ukuran awal. Saya Ctrl Z aja, jadi dia kembali. Terus saya mau 3, Bu, 3 artboard. Ini kayaknya 1 kurang deh. Nah, cara nambahinnya ada new artboard. Tuh tinggal dipencet ini plusnya. Terus tinggal kalian bisa digeser, bisa dibesar kecilkan juga, bisa besar kecilkan. Terus kalian mau ganti ukurannya, misalkan jadi A4. Wah, A4 ternyata lebih kecil ya dari ukuran story. Nggak apa-apa, kita coba di A4. Oke, nah kita coba gambar kedua. Tadi gambar kedua apa ya? Oh, icon. Oke. Saya input gambarnya, tinggal di drag aja ya. Kalau kalian buka folder, terus kalian drag, tinggal muncul di sini. Gitu. Terus kalian mau perbesar, tinggal perbesar. Itu. Terus kalian mau kunci ini, Bu, saya mau ngedit biar tapi nggak gerak-gerak, itu gimana ya? Nah, tinggal di sini. Ini kan tadi layer ya. Saya ulangi, kalau kalian bingung cari layer itu di mana, ada di help tadi, kalian cari aja, ketik layer, nanti akan ditunjukkan posisinya di mana. Itu. Nah, kalau di Illustrator, jadi setiap objek yang kalian buat itu akan muncul di namanya layer. Jadi dari ini, kalau ini kan tandanya biru ya, jadi kalau diklik dan kita hilangkan, nah, oh berarti ini gambar yang ini. Terus misalkan yang lain yang mana, Bu, yang bawah-bawahnya, nih kita coba klik, terus kita coba hilangin. Kita zoom dulu ya, zoom out. Nah, kita munculkan, oh ini yang garis, yang tadi kita buat garis, yang ini. Nah, jadi kalau kita klik itu akan terpilih objek yang kita buat. Jadi tinggal kalau kita cari juga, saya nggak perlu nih yang ini, jadi tinggal kita sembunyikan. Oke, kita lanjut ke sini. Kita zoom, Ctrl plus ya kalau mau zoom, jadi Ctrl plus, bisa minus. Nah, tadi ya bitmap dan vektor. Contoh nih, kita perbesar. Nih ya, kalau diperbesar sedekat apapun dia tidak akan kelihatan pecah. Oke, jadi dia tetap akan kelihatan garis. Ini kan padahal sudah saya zoom, lumayan ya. Ini saya zoom, ini masih saya zoom lagi, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan vektor tadi. Oke, kita lanjut ke sini misalkan. Nah, kita misalkan membuat ini ya, kita kunci dulu, Bu. Misalkan ini ya ribet nih kalau saya goyang-goyang, saya lagi ngedit kok ini dia ikut goyang sih. Oke, kita kunci bisa di sini. Terus kita pakai tetap ya pen tool, tracing itu bisa pakai pen tool. Terus kita mulai bebas,
kalian bebas mulai dari mana aja. Misalkan saya mulai dari sini. Ini karena garis lurus, tinggal di set. Wah, garisnya ketebelan nih Bu. Tadi tipisin di mana ya? Oh, namanya stroke. Cari stroke. Stroke itu kan garis ya. Nah, oh di sini. Oke, kita tipiskan dulu. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kan lebih enak dilihat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut klik titik yang terakhir. Kita lanjut lagi. Kalau dia garisnya lurus, tinggal di seperti ini. Nih langsung nih ya. Jadi kalau dia tanpa melengkung bisa kita langsung tanpa harus memikirkan beliuk-beliuknya. Nah, ini Bu yang baru curve. Ini saya bingung nih, misalkan menentukan titiknya. Jadi tentukan saja titik yang terpanjang dari titik ini. Oke, di sini ya. Kita tarik. Tahan, tarik sama. Di sini karena dia tidak ada lengkungan, kalau kita bikin tahan tarik kan dia akan melengkung. Tapi kan lanjutan dari garis ini tadi yang terakhir dia berupa lengkungan. Jadi tinggal kita klik sekali, nah dia akan langsung menyempurnakan titik ini. Sama di sini di ujung, tahan tarik. Di sini tinggal klik sekali. Nah, di sini juga tahan tarik. Terus lanjut ke klik sekali, tahan tarik, klik sekali, tahan tarik, klik sekali, tahan tarik, klik sekali, dan ini tinggal garis lurus. Nah, kalau sudah tertutup dia akan muncul bulatan ya, kelihatan ya. Ini tambah lambang di yang pen toolnya. Ini ada bulatan. Ini menandakan tracing yang kita buat itu nanti garisnya akan tertutup seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah dibuat. Nah, contohnya lagi ini kayak lebih mudah deh Bu. Nah, kalau misalkan dia tanpa lengkungan, Ctrl Z ya. Kalau kalian ngerasa salah nih, Ctrl Z, oke? Oke, ini kan tinggal garis lurus ya. Berarti kan tinggal kalian tentukan saja titik-titik ya. Oke, langsung ke titiknya. Ini di sini. Oke, langsung saja titik-titik ujungnya. Tinggal seperti ini ya. Kalau tinggal kalian klik aja di mouse atau dengan mousepad sama titik-titik. Terus kalian prefernya pakai mouse atau pakai di mousepad, itu kembali lagi ke kalian. Ada beberapa orang yang sudah terbiasa di mousepad, jadi dia mungkin agak kesusahan ya, cuman kalau sudah terbiasa itu akan lebih mudah. Tapi kalau saya menggunakan mouse, jadi mungkin terlihatnya lebih cepat. Bisa juga kalian menggunakan mouse nanti biar belajar kalian juga lebih cepat ya. Ya sama, saya pakai titik-titik. Nah, titik. Oke, kita zoom out. Oh, ini ya, kelihatan ya gambar yang kita buat. Oke, satu lagi. Nah, ini yang melengkungnya. Ini titiknya berapa ya Bu? Oke, kita coba ya. Ini di ujung. Terus misalkan kita di ujung sini, kita bikin melengkung. Terus di ujung sini kita bikin melengkung. Kalau saya ingatkan kembali, kalau untuk melengkung itu harus diklik tahan, jangan kalian lepas kliknya di mouse, terus kalian tarik baru dilepas. Sama, tahan, tarik, dan ini langsung ditutup. Wah, tapi bentuknya kok nggak
gak ini ya Bu, gak kurang rapi ya. Nanti kita rapikan pakai direction tool. Oke, kita rapikan. Oke, ini kan bisa ditarik ya, tariknya satu. Nah, jadi kalian bisa, oh ini kan bisa kayak api ya. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa kalian buat manual seperti itu. Ini juga, oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini saya beri contoh 3 ya cara membuatnya. Nanti kalian untuk latihan, nanti kalian coba bikin sendiri yang gambar pertama dan gambar kedua. Oke. Gunanya apa sih tracing ini? Nanti dalam desain memang tidak seperlunya membutuhkan tracing, tapi ini akan sangat mempermudah kalian sekali dalam membuat desain gitu. Misalkan ada bentuk yang misalkan kalian menggambar, membuat logo, kalian membuat logonya di sketsa di buku ya, terus kalian pengen membuat vektornya, itu mau nggak mau kalian harus menggunakan teknik tracing ini gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai tracing? Waktunya udah ini ya, udah mau habis. Oke, nanti kalau misal ada yang masih bingung bisa tanya di grup juga, atau masih ini posisinya di mana, bisa tanya juga. Tapi dari latihan ini nanti kalian pasti akan sangat terpakai sih untuk kedepannya seperti itu. Oke, untuk pertemuan keberapa ini? Ketiga, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, kalau latihan ini ini kan judulnya tadi latihan, jadi masih buat kalian latihan dulu, tapi nanti yang di pertemuan keempatnya ada tugasnya tracing juga sama, tapi dengan bentuk yang berbeda seperti itu. Jadi kalau kalian mau latihan dulu, mulai dari bentuk yang simple, kalian bisa pakai gambar yang tadi saya sudah share ya. Untuk gambar-gambarnya ini di link Google Drive seperti itu. Ada lagi? Siap. Ada lagi? Ya. Oke, tadi ya mengedit ketebalan ya. Jadi kalau ngedit ketebalan kita tuh pilihnya pakai ingat ya, kalau kita bedainnya apa sih kalau direct dan selection tool. Tadi kan kalau direct itu kita hanya memilih satu titik ya. Kita kalau pakai direct kita hanya memilih satu titik. Tapi kalau kita menggunakan selection tool, kita memilih satu objek ini. Tadi kita menebal tipiskannya di mana, namanya stroke. Garis itu kan stroke ya. Kalau kalian ke depannya sudah terbiasa, kalian sudah tahu nih posisinya di mana. Tapi kalau kalian belum tahu, kalian cari aja di help, terus kalian ketik tadi stroke. Stroke, nanti kalian pilih yang stroke aja. Saat diklik nanti muncul di sebelah kanan atau di mana, nanti tergantung posisi di ilustrator kalian ya. Menebal tipiskannya di mana? Di sini. Oh, saya pengen setebal ini, atau saya pengen tipis aja. Nah, itu bisa diatur di namanya weight ini. Kalau koma-koma gimana? Bisa kalian tinggal ketik ya. Kalau koma misal 5,7. Nah, bisa gitu. Kalau yang lain ini kalian bisa mainkan sendiri. Nanti kalau kalian latihan tracing, ini ada fitur-fiturnya yang lain. Nih ya, kelihatan ya. Ini mengatur corner. Ini di luar pembelajaran, cuman buat tambahan kalian aja bisa
bisa titik-titik putus namanya dash line, seperti itu. Cuman bentuk mengatur garis tadi ada di stroke namanya, dan poin-poin ini. Sudah cukup jelas? Oke, ada yang lain? Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan keempatnya, masih lanjut mengenai tracing, tapi dengan lebih beda lagi. Oke, saya akhiri yang pertemuan ketiga. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada